Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam seri Teorema dan Buktinya. Dalam episode ketiga ini saya akan membahas teorema dasar aritmatika yang menyatakan bahwa setiap bilangan asli n yang lebih besar atau sama dengan 2 memiliki faktorisasi prima tunggal. Nah, teorema ini berkaitan dengan bilangan asli. Anda tentunya mengenal apa itu bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan juga bilangan prima. Jadi di antara bilangan asli terdapat bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yaitu bilangan-bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kemudian yang dimaksud dengan faktorisasi untuk bilangan asli seperti katakanlah 24, kita dapat menuliskannya sebagai hasil kali faktor-faktor primanya, yaitu 2. Jadi 24 itu 2 kali 12, dan 12 itu 2 kali 6, dan 6 itu 2 kali 3. Jadi 24 dalam hal ini sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Ini yang disebut sebagai faktorisasi prima dari bilangan 24. Nah, sekarang saya akan membuktikan teorema dasar aritmatika ini dengan menggunakan prinsip induksi matematika kuat. Nah, apa itu prinsip induksi matematika kuat? Saya akan tuliskan terlebih dahulu sebelum saya buktikan teorema ini. Oke, saya sudah menuliskan prinsip induksi matematika kuat. Saya tidak tuliskan kata matematikanya, yang berbunyi sebagai berikut. Misal Pn adalah pernyataan tentang bilangan asli n. Jika Pn0 benar untuk suatu n0 dan Pn0 sampai dengan Pk benar untuk suatu K lebih besar atau sama dengan N0, maka kesimpulannya Pn benar untuk setiap N lebih besar atau sama dengan N0. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang prinsip induksi matematika kuat ini dapat Anda simak di video yang telah saya buat lama sebelumnya di tautan ini. Nah, sekarang saya akan membuktikan teorema dasar aritmatika ini yang terdiri atas 2 bagian. Pertama, keberadaan faktorisasi prima tersebut. Kedua, terkait dengan ketunggalan faktorisasi tersebut. Saya akan hapus terlebih dahulu papan tulisnya. Baik, saya akan memulai bukti tentang keberadaan faktorisasi prima terlebih dahulu. Jelas bahwa pernyataan benar untuk n sama dengan 2. Karena 2 adalah bilangan prima, jadi 2 sama dengan 2. Dalam hal ini faktorisasi prima berlaku untuk bilangan prima itu sendiri. Nah, berikutnya, misal pernyataan benar untuk n sama dengan 2 dan seterusnya sampai dengan k untuk suatu k lebih besar atau sama dengan 2. Akan dibuktikan pernyataan benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, ada 2 kasus yang mungkin untuk k plus 1. Yang pertama, k plus 1 mungkin saja merupakan bilangan prima. Tetapi jika k plus 1 prima, maka pernyataan benar untuk n sama dengan k plus 1. Oke. Berikutnya, jika k plus 1 bukan prima, istilahnya bilangan komposit, maka k plus 1 sama dengan perkalian setidaknya 2 bilangan A dan B, dengan A dan B masing-masing lebih kecil daripada k plus 1 dan keduanya lebih besar atau sama dengan 2. Nah, karena kita mengasumsikan pernyataan benar untuk n sama dengan 2 sampai dengan k, maka pernyataan benar untuk A dan juga untuk B. Dalam hal ini, A
dapat dituliskan sebagai hasil kali bilangan prima, katakan P1 sampai dengan Pm, dan B juga dapat dituliskan sebagai hasil kali bilangan prima, katakan Q1 sampai dengan QL. Jadi K plus 1 yang sama dengan A kali B itu sama dengan hasil kali P1 sampai dengan Pm kali Q1 sampai dengan QL, yang berarti K plus 1 dapat difaktorkan sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima. Jadi dengan prinsip induksi kuat, pernyataan benar untuk setiap N lebih besar atau sama dengan 2. Oke, itu bukti keberadaan faktorisasi prima untuk bilangan N yang lebih besar atau sama dengan 2. Sekarang saya akan membuktikan ketunggalan faktorisasi prima tersebut. Saya akan hapus lagi papan tulisnya sebelum saya buktikan bagian kedua. Oke, papan tulisnya sudah bersih kembali. Saya akan membuktikan bagian kedua terkait dengan ketunggalan. Untuk bagian ini kita buktikan dengan metode kontradiksi. Andai ada bilangan N yang memiliki dua faktorisasi prima berbeda. Sebutlah N sama dengan P1 kali P2 dan seterusnya sampai dengan Pn, dan juga sama dengan Q1 kali Q2 dan seterusnya sampai dengan QL. Nah, untuk mendapatkan kontradiksi, kita pilih N terkecil yang memenuhi, sebutlah ini kondisi bintang tersebut. Dari bintang kita peroleh P1 sebagai faktor dari N yang kalau kita pandang N sebagai hasil kali dari Q1, Q2 dan seterusnya sampai dengan QL, maka mestilah P1 sama dengan Q J0 untuk suatu J0 di antara 1 sampai dengan L. Kenapa demikian? Karena P' demikian juga dengan Qj. Kalau tidak ada yang sama dengan P1, tidak mungkin P1 membagi hasil kali Q1, Q2 dan seterusnya sampai dengan QL tersebut. Nah, sekarang bagi kedua ruas dari bintang dengan P1 untuk ruas kiri dan Qj0 untuk ruas kanan yang nilainya sama ya. Jadi kita peroleh hasil kali PI untuk I dari 2 sampai dengan M, P1 sudah dicoret di sini, akan sama dengan hasil kali QJ untuk J dari 1 sampai dengan L, dan J tidak sama dengan J0. Nah, kedua bilangan ini merupakan bilangan asli yang tentunya lebih kecil daripada N dan memiliki dua faktorisasi prima berbeda. Jadi bertentangan dengan pemilihan bilangan N yang terkecil yang memiliki dua faktorisasi prima berbeda. Dengan kontradiksi ini, kita telah membuktikan ketunggalan faktorisasi prima dari bilangan asli N. Oke, demikian bukti teorema dasar aritmetika. Jika Anda menyukai video ini, kasih jempol dong, dan jangan lupa subscribe kanal ini untuk bisa mengikuti video-video lainnya. Saya akhiri episode ketiga ini. Sampai jumpa. Salam.